Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Pak Amor, baru pertama saya ke sini. Masjidnya semua jati. Ya. Ini tadi namanya apa tuh masjidnya? Kok saya Masjid lupa? Rahmatan Basalaman, Mbak. Rahmatan Basalaman. Basalaman, ya. Bisa semet. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, ya? Iya, Mbak. Enggak Pak Amor. Ini Sholat di sini tuh nyaman Pak Amor. ya, Pak, betul. Masjidnya Pak Ilham. Boten, Mbak. Bedane keluarga, kakak sepupu, Mbak. Abah tadi mengatakan bahwa sholat di sini nyaman. Tapi begini, Mbak, banyak dalil yang menjelaskan masalah sholat, tata cara sholat, kemudian ada aturan-aturannya. Kanjeng Nabi pun mengatakan bahwa sholat itu tiang agama, Mbak. Terus yang saya tanyakan, hakikat sholat itu apa, Mbak? Biasanya Pak Amor, orang kalau bertanya itu mesti sudah memiliki jawaban. Lah hakikat sholat menurut jenengan setelah membaca banyak
buku-buku tentang sholat itu apa? Ujian kepada Allah, Abah. Kalau ujian pada Allah, dasarnya apa? Begini, Abah, manusia akan diberi kewajiban oleh Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sini saya merasa kekurangan, Abah, di dalam menjalankan kewajiban saya. Bagaimana saya bisa meminta kepada Allah dengan kekurangan saya? Allah saja tanpa meminta, kita diberi rezeki oleh Allah. Maka muncul dalam pikiran saya bahwa orang itu harus punya merasa malu pada Allah. Terus? Hal ini semakin diperkuat setelah saya membaca kitab Hikam tentang mana yang baik, meminta atau diam. Di Hikam dijelaskan bagaimana permintaan yang datang kemudian menjadi sebab bagi pemberiannya yang ditentukan sebelumnya. Pada saat sholat, pujianlah yang saya lakukan. Apalagi saya melihat bacaan sholat adalah pujian. Pak Amor, upaya untuk memahami hakikat atau kebenaran yang tersembunyi di balik kulit itu penting untuk dilakukan. Namanya tafakur. Hasil penemuan dari tafakur ini oleh orang-orang sufi itu dirumuskan sebagai mutiara kekayaan ilmu kalam. Tapi jangan lupa, kebenaran itu harus diuji. Selama ini tidak bisa didebat atau dibantah, maka penemuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Nggih, Bah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu kitab tiada terdapat di dalamnya keraguan, petunjuk bagi orang muttaqin. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini dijamin kebenarannya oleh Allah. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini menunjukkan bahwa kita dalam sholat disuruh memohon, meminta. Kalau Pak Amor di dalam sholat sebagai pujian, sedangkan Allah menghendaki sebagai permohonan dari suatu permintaan, mana yang harus dipercaya? Allah, Abah, saya minta penjelasannya di mana kesalahan tafakur saya. Dijelaskan saja nanti di rumah. Ini kan sudah waktunya maghrib. Ayo. Ayo, Bah. Alhamdulillah. Mas Ilham, kopi. Iya, Bah. Sering sampai nek masjid Cemau. Ya, alhamdulillah, Bah. Ya, lumayan istilahnya. Bah, nun sewu,
dijelaskan kembali tentang kesalahan tafakur saya, Mbak. Memang kalau kita melihat bacaan di dalam sholat itu berisi pujian, sehingga orang memahami ketika melakukan sholat mengarahkan hatinya untuk memuji. Sebagaimana kalimat Alhamdulillah ketika membaca suratul Fatihah. Padahal itu bukan untuk memuji, tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa segala pujian adalah miliknya. Bagaimana mungkin pemilik seluruh pujian dari alam semesta ini membutuhkan pujian dari makhluknya? Ini kan sudah saya sampaikan, memahami Alhamdulillah seperti yang kemarin itu. Iya, Mbak. Kekurangan Pak Amor di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah harusnya justru sebagai sebab untuk memohon pertolongannya supaya akan lebih baik lagi, bukan malah malu untuk memohon. Karena Allah itu menciptakan manusia dalam kondisi lemah di dalam menjalankan hukum-hukum agama. Hal ini diterangkan di dalam surat An-Nisa 28. Allah menghendaki meringankan kalian dalam hukum-hukum agama, sementara manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dan hadis riwayat Tirmizi, Rasul juga mengatakan bahwa setiap anak Adam pasti melakukan salah, dan sebaik-baik kesalahan adalah bertobat. Bertobat itu berarti memohon ampun kepada Allah, bukan kita punya pemikiran malu untuk meminta. Jadi hakikat daripada sholat itu adalah memohon atau meminta sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian apa? Kenapa di dalam kitab Al-Hikam tentang mana yang baik meminta atau diam? Kan di dalam kitab Al-Hikam juga dijelaskan bagaimana mungkin permintaanmu yang datangnya kemudian menjadi sebab bagi pemberiannya yang sudah ditentukan sebelumnya. Berarti kan lebih baik diam toh, Bah? Ya tinggal dibalik saja Mas Agus. Bagaimana mungkin pemberiannya yang sudah ditentukan sebelumnya tanpa permintaan yang juga sudah ditentukan sebelumnya. Artinya permintaanmu yang sekarang ini adalah bagian dari catatan takdirnya. Setiap permohonan atau permintaan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Adapun cepat atau lambat tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk keyakinan atau keimanannya. Abah, walaupun Allah tidak butuh pujian, apakah tidak suatu kebaikan jika kita memuji Allah? Itu kan menurut pemikiran Pak Amor. Coba dipahami. Kalau Allah itu memiliki tandingan seperti manusia, tentunya memberikan pujian menjadi suatu kebaikan. Sedangkan Allah itu tunggal. Memberikan pujian kepada Allah itu tidak mungkin diterima, karena Allah pemilik pujian dari seluruh alam semesta ini. Itu sama saja Pak Amor menyamakan Allah dengan manusia, sedang kita harus menunggalkannya. Kan demikian. Jeba, Masya Allah. Dan hati-hati, Pak Amor bisa termasuk golongan orang-orang yang bisa menyombongkan diri. Loh, kok bisa begitu, Bah? Soalnya ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min 60. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku,
niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Apakah bukan orang yang malas sholat toh bah yang termasuk orang yang sombong itu? Orang yang malas sholat itu bukan termasuk orang yang sombong, karena manusia memang diciptakan dalam kondisi lemah dalam menjalankan hukum-hukum agama, Mas Agus. Iya, Abah. Tapi saya masih tidak bisa berpikir bahwa pujian pada Allah adalah kesombongan. Saya akan memberikan perumpamaan supaya Pak Amor mudah memahami. Di Brunei Darussalam, tanah itu miliknya raja. Bagaimana mungkin rakyat memberikan tanah kepada raja sebagai hadiah? Apa tidak rakyat yang kurang ajar? Bagaimana mikirnya? Apalagi kepada Allah. Bagaimana mungkin kita berani untuk memuji, sedangkan Allah itu pemilik segala pujian di alam semesta ini. Kecuali orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahnya. Perkataan Allah kan lebih baik daripada rakyat yang kurang ajar tadi. Inna khairu hadisi kitabullah. Sungguh sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Masya Allah, nggih, Bah, kula paham. Alhamdulillah. Apa tentang khusyuk dalam sholat gimana? Ini diterangkan tentang khusyuk di dalam surat Al-Baqarah 45 dan 46. Innaha lakabiratun ila ala khasiin. Sungguh sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang meyakini akan ketemu Tuhannya dan bahwa dia akan kembali kepada Tuhan. Indikasinya apa? Orang yang memiliki ilmu apa? Bukan. Kalau bukan ilmu apa, Bah? Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tanda yen iman. Jadi hidupnya tentram, merasa aman, itu tandanya orang yang iman. Kalau kita bermasalah, sholat itu tidak akan khusyuk, tidak akan tenang. Alhamdulillah. Matur nuwun, Mbah. Maaf, tadi jenengan mengatakan bahwa sholat sebagai sarana untuk meminta. Nah, saya mau tanya, Mbah, bagaimana kita memaksimalkan sarana tersebut? Di dalam sholat itu mengandung 3 unsur. Di kolbi, bilisan, bil arkam. Jika kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata, di mana bikolbi setiap kita melangkah selalu ingat kepada Allah, bilisan perkataan yang kita ucapkan baik, bil arkam bergerak, maka permohonan atau permintaan kita akan cepat dikabulkan. Itu cara memaksimalkan sebagai petunjuk sholat itu. Ya, Mbah.
Ngapunten, Mbah. Kemarin ada yang terlewatkan Apa itu? tentang sholat, Abah. Kemarin jenengan menjelaskan bahwa hakikat sholat adalah meminta. Nah, terus saya pernah mendengar tentang kajian hakikat sholat itu adalah mihrab. Menurut panjenengan bagaimana, Mbak? Itu istilah dalam tasawuf. Kalau memahaminya benar bisa. Zaman kan pernah saya jelaskan tentang konstruksi hakikat, di mana makhluk hakikatnya hidup, hakikatnya bergerak, hakikatnya bertujuan. Ya nggak bisa kita langsung makhluk hakikatnya bertujuan. Kalau makhluk langsung ke tujuan, nanti bisa ditanya, kalau makhluknya mati, ya sama seperti itu. Supaya mudah dipahami umum, sholat hakikatnya meminta, hakikatnya taat, hakikatnya jalan mendekat. Wabtaghu ilaihi wasilata. Nah, secara tasawuf jalan mendekat itu diganti dengan mi'raj. Artinya tangga naik kepada Allah. Yang menjadi masalah kalau memahaminya salah, yaitu ketika kita sholat membayangkan tangga alam dunia, tangga alam barzakh, tangga alam akhirat. Itu ada kebangkitan, padang mahsyar, mizan, hisab. Kalau dapat syafaat ya diberi syafaat, masuk telaga Kausar, kemudian baru jembatan Siratal Mustaqim, baru jannah. Ya, Pak. Lalu ketika kita itu sholat, begitu mengucapkan Allahu Akbar, itu sudah berhadapan dengan Allah. Kok sih mikir membayangkan tangga-tangga? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam